Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا إن جعلته سهلا فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita cintai, para habaib, para durriyah Nabi, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, pewaris dari Nabi, terutama guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Saggab Ibn Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggab, matta'anallah bituli hayatih. Semoga beliau sehat afiah, dijaga dan selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran, mengajak kita makin cinta kepada Nabi Muhammad, makin rindu kepada Nabi Muhammad, makin senang dengan Nabi Muhammad, dan insya Allah dengan izin Allah bersama beliau dan datuk-datuk beliau bersama kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Para habaib yang hadir bersama kita, para alim ulama yang semoga beliau-beliau semuanya sehat afiah, panjang umur, diberikan selalu kekuatan mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, pini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya juga az-zakhir mania, yang semoga kita makin diizinkan oleh Allah bergembira dengan surganya Allah, bergembira dengan kekasihnya Allah, bergembira dengan Nabi Muhammad, berbahagia dengan Rasulullah, sehingga kita kelak diizinkan oleh Allah meninggalnya pun dalam keadaan bahagia, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, diizinkan melihat wajah Nabi Muhammad, diizinkan kita mendapatkan senyum Nabi Muhammad, diizinkan kita mencium tangan Nabi Muhammad, dan di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita diizinkan berkumpul bersama, dan termasuk kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tempat ini kalau enggak salah dekat dengan laut. Nggih napa nggih? Ceket nggih? Saestu ceket. Tapi alhamdulillah kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nikmat. Sedangkan tadi kita dengar disampaikan guru kita, beberapa tempat ada cobaan dari Allah, ada nasihat dari Allah, ada nikmat dari Allah, agar mereka tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku janjane laute sayang. Awake dhewe ra tau dolan laut, laute sing dolan ning awake dhewe. Kula niku ninggali ning daerah Semarang biyen daerah Rob. Daerah Rob. Kalau sudah Rob kadang nginep. Sing dadi masalah niku rak Rob biasane nek banyune mundur, rope ilang. Daerah kula niku termasuk daerah Petek, daerah iwak-iwak, niku nek rope niku nginep. Tambah daerah saya ini, kampung saya termasuk jarine nek corone hitung-hitungan
permukaan bumi paling cekungan. Jadi airnya ndak hilang-hilang, bahkan termasuk danau abadi. Makanya biyen ning Semarang ana perumahan ning daerah dhuwur-dhuwur BSB niku ana danaune. Niku wong do tumbas regane larang, kula ngomong ora usah ado-ado ning kene bolak-balik ana danaune ngene. Nginep robe, niku termasuk raute sayang awake dhewe disowani kali laut. Tapi sakniki alhamdulillah kula panjenengan disowani kali Kanjeng Nabi. Shallallahu Nabi Muhammad. Di majelis yang dikumandangkan sholawat, di mana kita membaca sholawat, kalau diceritakan oleh seorang ulama, Nabi Khidir alaihi salam pernah bertanya kepada para aulia, kepada orang-orang yang istimewa. Pertanyaannya satu. Apa pertanyaan Nabi Khidir? Dia bertanya, gimana cara merubah orang celaka menjadi orang yang beruntung? Bagaimana caranya merubah orang yang bakal celaka, binasa, hina, hancur menjadi orang yang beruntung? Maka subhanallah, janjane nek carane awake dhewe kan gampang, ya tobat dadi wong sing sae, ibadah insyaallah selamat dunia akhirat. Tapi subhanallah mungkin para aulia di masa itu yang ditanya Nabi Khidir paham karepe Nabi Khidir, sehingga tidak ada yang bisa jawab. Mereka menjawab wallahu a'lam, saya tidak tahu. Setiap yang ditanya jawabannya kami tidak tahu, saya tidak tahu, kami tidak paham, saya tidak paham. Sehingga Nabi Khidir tanyanya langsung kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka Nabi Khidir nanya, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai kekasih Allah, gimana caranya orang yang celaka berubah menjadi orang yang beruntung? Maka dijawab oleh Nabi dengan memperbanyak salawat kepadaku. Sallallahu Nabi Muhammad. Dadi awake dhewe niki saiki maaf, saya sendiri berani ngaku dalu menika insyaallah sampai sisa umur kita mugi-mugi awake dhewe niki beruntung. Dadi tiyang sing bejo, dadi tiyang sing mulya keranten salawat marang Kanjeng Nabi. Dan subhanallah, di zaman kita ini selawat Nabi Masya Allah banyak versinya, banyak nadanya, banyak iramanya, sehingga mungkin maaf ada orang yang seneng selawatannya niku modelnya sing cepet, ada mungkin orang yang selawatannya modelnya model kalem, alhamdulillah banyak. Ada yang mungkin senengnya pakai hadroh, bisa. Ada yang senengnya pakai model tiron, kalau bahasa Hadramut model yang apa nih, jidur yang segi 6, sih bisa banyak. Atau yang pakai model jidur, bisa. Pakai itu bisa. Subhanallah, di zaman kita ini coro-corone janjane ora ono alasan nih awake dhewe niki rak seneng selawat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak ada alasan di zaman kita ini kalau kita nggak seneng selawat. Biasanya sing maju niku hawa nafsu. Kula nate kepanggih tiyang. Saya pernah ketemu orang yang tidak seneng orang kalau baca selawat bahasa Indonesia. Bib, itu ndak bener Bib. Baca selawat kok bahasa Indonesia itu salah. Lu salahin ning ndi? Yo salah pokoknya. Oh ya wis, nek menurutmu kaya ngono. Berarti niku sak ngertiku para penceramah niku termasuk tiang-tiang sing salah. Lho kok bisa Beb malah takon meneh? Lah biasanya nek ceramah niku kan pasti ngomong pembawa acara, penceramah, mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, mereka pakai bahasa Arab, tapi biasanya ditambahi puji syukur kepada Allah teriring dengan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu Nabi Muhammad. Salah itu berarti. Lho ndak Beb. Lho ndak iki piye maksudnya? Ndak Beb. Lah kok iso ndak? Lah dia kan berselawat. Iya Beb.
Dadi wong sing kadang maaf menggolek salah ning ora ketemu carane. Menggolek alasan ning ora ngerti carane, sehingga akhirnya dia cuma menurutkan hawa nafsu. Janjane alhamdulillah niki tondo kula panjenengan, zaman kula panjenengan niki zaman yang masya Allah cobaannya banyak tapi pemberian jalan keluar Allah juga banyak. Shallallahu Nabi Muhammad. Saya terus terang mboten kepingin dawa-dawa. Kula niki tekone ya telat, melu selawatan mau hitungane cek 10 menit. Pingin ketemu terus, pingin mirengake, pingin ikut-ikut mendapatkan berkah selawat. Saya cerita sedikit saja. Baru saja hari raya bulan Ramadan kita lewati. Ada satu kejadian. Saya ini sampai cerita di beberapa tempat. Saya sebelum hari raya dikasih hadiah sama satu teman sarung. Biasa ya, habaib niku diparingi sarung biasa nggih, Bib? Biasa ya, Bib? Oh, biasa. Saya dikasih sarung. Tapi orang itu pesen, teman saya pesen, Bib saya minta tolong. Kula nyuwun tulung, Bib. Minta tolong. Ini teman saya. Habib juga malahan. Saya minta tolong. Sarungnya dipakai sekali aja enggak apa-apa. Setelah itu mau dikasihin orang enggak apa-apa. Saya sering gitu soalnya, dapat sarung mau yang harganya jutaan, mau harganya yang ribuan, pokoknya ya aku nek seneng tak nggo. Kadang kalau tak anggap bagus, kadang saya kasihkan beberapa guru, saya kasihkan beberapa orang soleh, saya kasihkan beberapa tamu yang datang kesempatan iso maringi sarung sing apik. Nek tuku rada mikir biasanya rego 3 yuta, 4 yuta niku rak kadang awake dhewe bingung. Tapi karena dapat ya alhamdulillah saya kadang bisa ngasih. Lah niku ndelala kanca pesen, Bib tolong sebelum dikasihkan pakai dulu sekali, Bib. Habis itu dikasihkan enggak apa-apa. Insya Allah gitu. Sampai di rumah saya buka. Wah, sarungnya naik, kainnya api, enak, gunggunannya enak. Regone rak larang. Rego biasa. Ya mbuh termasuk mungkin larang, tapi rego biasa janjane. Saya pakai. Bahkan saya pakai hari raya, saya pakai sholat id, khutbah di masjid. Ketemu sama dia, saya ngomong, Ki Bib, sarungmu tak anggu. Subhanallah, orangnya nangis. Nangis gembira, bahagia, seneng. Ya Allah Bib, terima kasih matur suwun Bib, Masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih, saya tidak nyangka bahkan dipakai hari raya. Saya tidak nyangka, cuma saya terima kasih dipakai, seneng dia. Saya ikut nangis. Saya terus nang dalam hati saya nangis. Saya kepikiran, ya Allah janjane gawe wong seneng niku kok gampangnya banget. Tapi terkadang awake dhewe niki gawe lara atine wong ya gampang. Ada orang yang terbayang-bayang, teringat-ingat dengan kebaikan seseorang sampai bertahun-tahun, bahkan sampai tua. Dia teringat kebaikan seorang. Ya Allah, dulu saya pernah ketemu dia, ya Allah. Teringat sampai tua. Dan maaf, termasuk kemuliaan seorang muslim, termasuk kemuliaan bagi seorang mukmin, idkhal surur fi qalbi akhi. Memasukkan rasa gembira di dalam hati saudaranya. Termasuk dalu menika, Masya Allah, Habib Bidin niki rak nyenengke awake dhewe. Sareng-sareng awake dhewe niki ana sing teko Pati, ana sing teko Juwono, ana sing teko Kudus, ana sing teko Jepara, ana sing teko Lasem, Rembang, ana sing teko Amerika, pojok kono sithik lah. Ana sing teko London RT 3. Mung kepingin selawatan bareng, Mbak. Sampai di sini bisa selawatan, seneng, Masya Allah. Habib Bidin nyampaikan ada kalimat yang kita bahagia, kita pun tersenyum. Niki nek cara hitung-hitungane, Habib Bidin niki pahalane kula meh njaluk bagian ngono lho maksudnya, Bib. Nek pahalane gede bagi loro ngono. Tapi terkadang maaf berapa banyak orang yang kita sakiti, kadang dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita. Kita pernah dengar cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah bangun Ka'bah. Dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh putranya Nabi Ismail.
Allah pun berikan fasilitas, ada batu yang bisa naik turun, yang sampai sekarang ada sebutannya Maqam Ibrahim. Ada batu yang ada bekas telapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka setelah bangunan Ka'bah jadi, Nabi Ibrahim senang, Nabi Ibrahim bahagia, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah. Nabi Ibrahim dengan putranya mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ini pelajaran bagi kita, setiap amal, perbuatan ibadah kita, baik itu ucapan, baik itu tingkah laku yang termasuk bagian dari ibadah, nyuwono marang Gusti Allah ditampi kalih Gusti. Termasuk kita mendoakan saudara kita itu juga itu. Tapi terkadang kita kalau doakan saudara kita, amal ibadahnya diterima, biasanya nek wis mati. Biasanya wis mati, mugi-mugi dikampuni dosane kali Gusti Allah, amal ibadahnya ditampi. Nek wis mati didongake kaya ngono, nek urip ra tau didongake kaya ngono. Ini Nabi Ibrahim berdoa, perintahnya Allah dijalankan, Allah yang bantu. Selesai Nabi Ibrahim masih minta semoga amal yang dia jalankan, membangun Ka'bah ini atas perintahmu ya Allah, dan saya lakukan diterima olehmu ya Allah. Karena kalau tidak diterima oleh Allah, ora ono manfaati blas dunya ngantos Nah setelah itu di riwayat diterangkan Nabi Ibrahim di setiap sudut Ka'bah, ada 4 sudut Ka'bah, beliau sholat, dalam riwayat dikatakan 20.000 rakaat, 2.000 rakaat atau 20.000 rakaat. Terus kita ambil yang paling sedikit 2.000 rakaat. Satu sudut 2.000 rakaat. Berarti kalau 4 8.000 rakaat. Masya Allah. Disolati sama Nabi Ibrahim, minta kepada Allah agar setiap sudut Ka'bah ini menjadi berkah yang mulia. Turun malaikat Jibril, gembira, senang, bahagia, memuji Nabi Ibrahim, mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, yang kau lakukan ini satu hal yang hebat, satu hal yang istimewa, satu hal yang agung, dan ini pahalanya tidak ketulungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati di belakangnya malaikat Jibril mengatakan ada tapinya, tapi Nabi Ibrahim, kalau boleh saya kabari, saya boleh kasih tahu, ada amal ibadah yang pahalanya lebih dahsyat dari yang kau lakukan saat ini. Loh, 8.000 rakaat di Ka'bah, pahalanya tidak ketulungan. Masjidil Haram 100.000 kali dibanding tempat-tempat lain. Ini 8.000 rakaat kali 100.000, piro berarti? Hitung-hitungan, ono sing cepet ra? 100.000 kali 8.000, 8-nya kali 1 kasih 0 2, 800 juta. 800 juta. Hitung-hitungan nek cara hitung-hitungan. Pahalanya tidak ketulung, tapi Nabi malaikat Jibril ngomong ada pahala yang lebih besar dari ini. Apa ya Jibril? Sampaikan kepadaku. Kau memasukkan sesuap makanan kepada saudaramu, terutama yang membutuhkan. Ngasih lukmah makanan satu suap kepada saudara, terutama yang membutuhkan, pahalanya lebih dahsyat dari ini wahai Jibril. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, nglorokke atine wong muslim niku dosane luwih gede ketimbang ngancurke Ka'bah nganti ancur lebur. Sebaliknya, memasukkan rasa gembira pahalanya lebih dahsyat dari bangun Ka'bah. Artinya pahalanya ndak ketulungan. Nah termasuk dalu menika dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah, kerjaan, urusan di tempat ini, saudara-saudara kita diberi nikmat oleh Allah, diberkahi sama Allah, bersyukur kepada Allah, kumpul kita bersama, ada yang dapat aqua, ada yang dapat makanan, tapi yang jelas hati dan ruhnya diberi makanan oleh Allah dengan selawat kepada Nabi. Itu ndak ketulungan, pahalanya besar dari Allah sehingga mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nek niku bab Nabi Khidir tanya sama Nabi Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad tentang salawat kepada Nabi, balik niku yakine kula panjenengan kalih dawuhe para alim kira-kira seberapa? Yakinnya kita kepada hadis-hadisnya Rasulullah kira-kira sakpira? Yakinnya kita kepada ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah beserta malaikatnya berselawat kepada Nabi itu kira-kira seberapa? Dan pembuktian yakin kita dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mugi-mugi dalu menika kula panjenengan termasuk tiang-tiang sing beruntung, tiang-tiang sing bejo, tiang-tiang sing bakal selamat dunia amal ibadah kita khususnya Ramadan kemarin, hari raya dan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita semoga diterima oleh Allah, menjadi berkah bagi kita. Masyarakat di sini semoga Allah jaga dan lindungi, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemakmuran, Allah berikan kepada mereka kenikmatan dalam mencari rezeki Allah. Semoga ikan-ikannya pun datang saat ini ikut mendengarkan salawat kepada Nabi Muhammad. Mereka pun bergembira untuk dijadikan kemuliaan bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Dan Allah jadikan malam ini malam yang penuh dengan barokah, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan pengampunan. Dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah angkat musibahnya, Allah ganti cobaannya dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Allah jadikan kita bisa merasakan nikmat yang besar saat kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan malam ini malam yang Kau ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni kekeliruan kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jaga dan lindungi orang tua-tua kami, jaga dan lindungi guru-guru kami, jaga dan lindungi desa, wilayah, kota kami, jaga dan lindungi negara kami ini ya Allah. Negara yang telah dibangun oleh pemimpin-pemimpin kami, pahlawan-pahlawan kami, syuhada-syuhada kami. Untuk mereka ingin kita mendapatkan kemakmuran, semoga Engkau kabulkan niat dan hajat mereka, dan izinkan kami meneruskan perjuangan mereka dengan persatuan, dengan keadilan, dengan kemakmuran, dengan persahabatan, dengan persaudaraan, sehingga Engkau tucurkan rahmat kepada kami, Engkau angkat bala musibah, dan Engkau selamatkan kami dari kehancuran. Engkau jauhkan kami dari orang-orang yang ingin merusak, Engkau jauhkan kami dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dan Engkau jadikan orang tua-tua kami, guru-guru kami semuanya sehat afiah, panjang umur, dan diberi kekuatan untuk mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah berkah selawat segala penyakit dan kerusakan Engkau jauhkan dari kami. Jadikan dengan berkah selawat Engkau tambah cinta kami kepada Nabi Muhammad. Dengan berkah selawat Engkau tambah kami makin rindu kepada Nabi Muhammad. Jadikan dengan berkah selawat Engkau muliakan kami mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan Kau jadikan dengan berkah selawat Engkau izinkan kami saat menghadapi sakaratil maut, Rasulullah pun mendampingi kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan kami dijakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya di surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.